kabur ke Jakarta itu jangan lupa itu otaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kami pribadi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, yaitu keluarga Vina dan Eki. Semoga keduanya mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dan selalu diberikan kekuatan. Kami hanya bisa mendoakan semoga keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya. Guys, sebelumnya gue sampaikan dulu ya di awal, sejauh ini perkembangan kasus Vina telah menangkap 8 orang. Mereka divonis seumur hidup untuk 7 terdakwa dan 8 tahun untuk 1 terdakwa karena di bawah umur, dan sekarang sudah dibebaskan. Masih ada DPO 3 orang lagi, dan belum lama ini sudah tertangkap 1 orang yang dicurigai merupakan otak dari kasus ini. Berarti masih ada 2 orang lagi DPO yang belum tertangkap. Nah, sekali lagi kita ingin semoga kasus ini memberikan keadilan bagi semua pihak, baik keluarga korban maupun pelaku yang telah tertangkap. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban atas mencuatnya kembali kasus ini. Baiklah, kita patutnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Kita percayakan semua kepada penyidik agar dapat terungkap motif yang sebenarnya. Dan untuk para pelaku yang masih buron, kami cuma mau menyampaikan, ayolah bro, jangan biarkan kasus ini berlarut-larut sampai akhirnya memakan korban yang tidak bersalah. Untuk semua pihak, baik teman dekat korban dan para pelaku yang masih menjadi DPO, bantu pihak kepolisian menuntaskan kasus ini. Lebih baik hidup dengan bertanggung jawab daripada menghabiskan sisa hidup dalam pelarian dan membawa tumpukan dosa besar yang pastinya akan menyusahkan hidup lu selamanya. Oke lah guys, jangan berlama-lama lagi. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Kasus Vina benar-benar menyedot perhatian publik Indonesia guys, apalagi setelah filmnya tayang di bioskop-bioskop dan benar-benar dibanjiri oleh nonton. Semoga dapat menjadi berkah untuk keluarga kedua almarhum dan juga menjadi penerang agar ketiga DPO dapat tertangkap guys. Oke guys, gue akan mulai membahas profil kedua almarhum ya. Yang pertama adalah Eki. Namanya adalah Muhammad Rizky Rudiana, lahir 11 Juli tahun 2000 di Bandung, Jawa Barat. Meninggal pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 pada umur ke-16 tahun. Dan dimakamkan di TPU keluarga R. Watsjo, Kartamipraja, Sutawangi, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Pekerjaannya adalah pelajar yang aktif sejak tahun 2013 sampai 2016. Yang kedua adalah Vina, dengan nama lengkap Revina Dewi Arsita, yang lahir tanggal 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, Jawa Barat, dan meninggal pada tanggal 27 Agustus 2016 pada usia ke-16 tahun di Karya Mulia Kesambi, Cirebon, dan dimakamkan di TPU Kesinangan, Cirebon, Jawa Barat. Status beliau adalah pelajar
yang aktif tahun 2013 sampai 2016. Sebelum dihilangkan nyawanya, Vina diruda paksa oleh para pelaku yang berjumlah 11 orang. Jasad korban Vina, warga kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dan kekasihnya Eki ditemukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 pagi. Kasus ini ditangani oleh Polres Cirebon Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan intensif, polisi berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Ke-8 pelaku pun sudah diadili dan dijatuhi hukuman. Mereka antara lain Jaya Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Sedangkan 3 pelaku yang hingga kini masih buron yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, yang sampai saat ini masih bebas berkeliaran. Kasus ini kembali mencuat setelah beredar rekaman suara Vina yang merasuki sahabatnya, Linda, dan menceritakan kronologi pembunuhannya. Vina saat itu berusia 16 tahun. Ia hendak menikah dengan Eki. Sebelum itu, Vina pernah menolak cinta Egi yang tak lain adalah sahabat Eki. Vina dikabarkan meludahi Egi hingga membuat Egi kesal. Vina pun dikabarkan diruda paksa oleh geng motor Egi dan dibunuh di depan Eki. Kaki Vina dilindas. Setelah itu Eki juga dibunuh. Tragedi tersebut bermula saat Vina dikeroyok oleh geng motor bersama sang kekasih Eki di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon hingga tewas. Pengeroyokan itu dilatar belakangi dendam karena cinta tak terbalas. Sebelumnya salah satu anggota geng motor, Egi, memang sempat menjalin cinta dengan Vina. Namun karena suatu masalah, hubungan tersebut berakhir dan membuat Egi kesal. Kekesalan Egi semakin memuncak saat mengetahui Vina berencana menikah dengan pacar barunya, Eki. Setelah diusut, Eki dan Egi rupanya merupakan teman dekat. Lalu pada tanggal 27 Agustus 2016 malam, Vina dan Eki berkeliling kota Cirebon dengan teman-temannya di klub motor. Namun saat hendak melintasi Jalan Perjuangan, pasangan kekasih yang berboncengan itu bertemu dengan geng motor Egi. Ketika mencoba melarikan diri, motor yang dikendarai Eki dilempari batu dan ditendang oleh teman-teman Egi. Selepas ambruk dari motor, Eki dan Vina dipukuli hingga mengalami luka parah. Tak hanya itu, Vina juga diruda paksa secara bergantian oleh 11 anggota geng motor tersebut. Setelah melakukan aksi bejatnya, geng motor itu kemudian membuang tubuh Vina dan Eki di jembatan layang agar keduanya tampak seperti mengalami kecelakaan tunggal. Awalnya polisi menyebut bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan lalu lintas akibat menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan layang. Namun karena luka yang sangat parah di tubuh Vina, polisi kemudian melakukan penyidikan ulang dan menemukan fakta bahwa penyebab tewasnya dua sejoli itu karena dibunuh. Dari sanalah 8 orang pelaku yakni Eka Sandi, Jaya, Suprianto, Hadi Saputra, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal berhasil diringkus. 7 diantaranya dihukum penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya mendapat hukuman 8 tahun penjara karena masuk kategori di bawah umur dan kini sudah bebas. Terbaru, Peggy alias Perong ditangkap di Bandung. Sementara itu 2 pelaku lain yakni Andi dan Dani masih menjadi buronan. Dan perkembangan terbaru kasus Vina Cirebon saat ini, setelah tertangkapnya 1 orang DPO yaitu Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, polisi menetapkan tidak ada lagi DPO.
atau tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Sebelum akhirnya difilmkan, kasus ini dulunya sempat viral karena arwah Vina diduga memasuki tubuh temannya yang bernama Linda dan menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan. Cerita arwah Vina yang direkam tersebut sempat tersebar di jejaring media sosial. Meskipun tidak bisa dijadikan bukti di mata hukum, tetapi rekaman itu diyakini dapat menjadi petunjuk penyidikan. Bener-bener heboh nih guys waktu itu ya guys. Gue juga sempet merinding denger ya guys. Bisa sekejam itu ya. Masya Allah. Oke guys, itulah penjelasan cerita Vina Cirebon. Semoga kasus Vina menemukan titik terang dan para pelaku DPO bisa segera ditangkap. Oke guys, cukup sekian konten kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, kami turut berduka cita kepada keluarga almarhumah Vina dan keluarga almarhum Eki. Satu harapan kami, semoga hal seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua agar dapat berhati-hati dalam pergaulan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya aku mau orang itu di penjara.